Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dan pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan materi mengenai subbarisan dan teorema Bolzano-Weierstrass. Adapun buku referensi yang telah kami gunakan adalah kedua buku tersebut. Lalu kita masuk ke dalam pembahasannya, yaitu teorema subbarisan monoton. Oke, jadi teorema ini berbunyi, misalkan X sama dengan Xn adalah sebuah deret atau barisan bilangan real, maka akan terdapat subderet atau subbarisan dari X yang monoton. Lalu untuk pembuktiannya, kita bisa katakan bahwa suku ke M dari Xm adalah puncak jika Xm lebih dari atau sama dengan Xn untuk semua N sedemikian sehingga N-nya itu lebih dari atau sama dengan M. Atau dengan kata lain dapat kita artikan juga, Xm itu akan selalu lebih besar dari semua suku yang mengikutinya pada barisan tersebut. Lalu untuk tujuan pembuktian, kita bisa bedakan menjadi dua buah kasus yang berbeda. Kasus yang pertama adalah kita andaikan dulu X itu memiliki puncak yang tak berhingga banyaknya. Maka setiap puncak dengan sejumlah suku subskripnya yang meningkat, yaitu Xm1 sampai dengan Xmk. Nah, karena setiap sukunya itu adalah puncak, maka kita akan mempunyai Xm1 lebih dari atau sama dengan Xm2, lebih dari atau sama dengan titik-titik-titik sampai lebih dari atau sama dengan Xmk. Nah, oleh karena itu, puncak subbarisan dari Xmk adalah subbarisan yang monoton menurun. Lalu untuk kasus yang kedua, kita bisa mengandaikan X itu memiliki jumlah puncak yang terbatas. Maka setiap puncak dengan sejumlah suku yang subskripnya meningkat, yaitu Xm1 sampai dengan Xmk, kita dapat misalkan S1 itu sama dengan MR plus 1 sebagai indeks pertama dari puncak terakhir. Karena XS1 bukanlah sebuah puncak, maka terdapat S2 yang lebih dari S1, sehingga XS1 itu kurang dari XS2. Lalu karena XS2 bukanlah puncak, maka terdapatlah S3 lebih dari S2 sehingga XS2 kurang dari XS3. Lalu jika kita mengulangi pola tersebut, kita akan mendapatkan subbarisan yang mana XSK adalah subbarisan yang monoton meningkat atau menaik. The Bolzano-Weierstrass Theorem. Pada bagian ini, kita akan membahas teorema Bolzano-Weierstrass yang memberikan syarat cukup suatu barisan bilangan real memiliki subbab barisan yang konvergen. Tetapi sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu tentang eksistensi subbarisan yang monoton dari suatu barisan bilangan real. Teorem. Subbarisan monoton. Setiap barisan bilangan real memiliki subbarisan yang monoton. Misal, X sama dengan kurung buka Xn adalah bagian n adalah bagian dari bilangan natural, kurung tutup, adalah barisan bilangan real. Definisikan Xn sama dengan Xk, K lebih besar atau sama dengan N. Untuk setiap N bagian dari bilangan natural. Bisa saja Xn memiliki suku terbesar, namun bisa juga tidak. Teorema. Kasus 1. Untuk setiap N bagian dari bilangan natural, Xn memiliki suku terbesar. Misalkan Sn1 adalah suku terbesar dari X1. Selanjutnya perhatikan Xn1 ditambah 1. Misalkan Xn2 adalah suku terbesar dari Xn1 plus 1. Jelas bahwa Xn1 lebih besar atau sama dengan Xn2 dengan N1 lebih kecil dari X2. Kita juga bisa mendapatkan Sn3 yang merupakan suku terbesar dari Xn2 ditambah 1. Jelas pula bahwa Xn1 lebih besar dari atau sama dengan Xn3 dengan N2 lebih kecil dari N3. Teorem. Kasus 2. Tidak semua Xn memiliki suku terbesar. Misalkan N1 bagian dari bilangan natural sedemikian sehingga Xn1 tidak memiliki suku terbesar. Definisikan suatu himpunan bagian dari Xn1 yakni 1 I sama dengan kurung buka Xn, N lebih besar dari N1, Xn lebih besar dari 1 sama dengan Xn1. Jelas himpunan I bukan merupakan himpunan kosong. Karena Xn1 tidak memiliki suku terbesar. Misalkan N2 bagian dari bilangan natural sedemikian sehingga Xn2 sama dengan min dalam kurung Xn. N lebih besar dari N1 lebih besar dari Xn1.
Misalkan N3 bagian dari bilangan asli, sedemikian sehingga Xn3 sama dengan min Xn N lebih besar dari N1, N tidak sama dengan N3, Xn lebih besar dari atau sama dengan Xn1. Misalkan pula N4 merupakan bagian dari bilangan asli sedemikian sehingga Xn4 sama dengan min Xn, N lebih besar dari N1, N tidak sama dengan N2, Xn lebih besar dari atau sama dengan Xn1. Jika proses tersebut terus dilanjutkan, maka kita akan mendapatkan Xn1 lebih kecil atau sama dengan Xn2 lebih kecil dari atau sama dengan Xn3 lebih kecil dari atau sama dengan titik lebih kecil atau dari sama dengan Xnk lebih kecil dari atau sama dengan Nk plus 1 lebih kecil dari sama dengan dan seterusnya. Dengan N1 lebih kecil dari N2 lebih kecil dari N3 lebih kecil dari titik N lebih kecil dari Nk lebih kecil dari Nk plus 1 lebih kecil dari seterusnya. Jadi kita dapatkan barisan Xnk dengan K bagian dari bilangan asli merupakan subbarisan dari X sama dengan Xn, N yang merupakan bagian dari bilangan asli yang monoton naik. Jadi barisan bilangan real X sama dengan Xn, yang N merupakan bagian dari bilangan asli memiliki subbarisan yang monoton. Teorema 3.4.9. Misalkan X barisan yang memiliki batas dari bilangan real, dan misalkan X elemen bilangan real yang mempunyai sifat bahwa setiap subbarisan konvergen dari setiap subbarisan konvergen dari X limitnya adalah X, maka barisan X konvergen ke X. Bukti. Misalkan M lebih besar dari 0, sehingga mutlak Xn kurang dari sama dengan M untuk semua N elemen bilangan asli, andaikan X-nya tidak konvergen ke X. Menurut kriteria divergensi 3.4.4, terdapat epsilon 0 lebih besar dari 0, dan subbarisan X aksen sama dengan XRN. Dari X sehingga didapatkan mutlak XRN dikurang X lebih besar dari sama dengan epsilon 0 untuk semua N elemen bilangan asli. Karena X aksen subbarisan dari X, maka X aksen juga terbatas oleh M. Dari sini, menurut teorema Bolzano, bahwa X aksen mempunyai subbarisan X double aksen yang konvergen. Tetapi X double aksen juga merupakan subbarisan dari X, karenanya harus konvergen ke X menurut hipotesis. Akibatnya, pada akhirnya X double aksen terletak di dalam lingkungan epsilon 0 dari X. Karena setiap suku dari X double aksen juga merupakan suku dari X aksen, hal ini membawa kita ke suatu yang kontradiksi dengan mutlak XRN dikurang X lebih besar dari sama dengan epsilon 0 untuk semua N elemen bilangan asli. Baik, selanjutnya mengenai limit superior dan limit inferior. Definisi 3.4.10. Misalkan X sama dengan Xn barisan yang memiliki batas dari bilangan real. Yang pertama, limit superior dari Xn adalah infimum dari himpunan V, di mana V elemen bilangan real, sedemikian sehingga V lebih kecil dari Xn untuk paling banyak bilangan terhingga dari N elemen bilangan asli, yang dapat ditulis limit superior Xn atau limit superior X atau limit Xn dengan notasi garis di atas limit yang menandakan bahwa ini adalah limit superior. Dan yang kedua, limit inferior dari Xn adalah supremum dari himpunan W, di mana W elemen bilangan real, sedemikian sehingga W ini lebih besar daripada Xm untuk paling banyak bilangan terhingga dari M elemen bilangan asli. Atau kita bisa tulis juga limit inferior Xn atau limit inferior X atau limit Xn dengan notasi
garis di bawah limit yang menandakan bahwa ini adalah limit inferior. Teorema 3.4.11. Jika xn adalah urutan terbatas dari bilangan real, maka pernyataan berikut untuk bilangan real x pangkat bintang adalah ekuivalen. 1. X pangkat bintang sama dengan limit superior xn. 2. Jika epsilon lebih dari 0, ada paling banyak bilangan berhingga dari n adalah elemen bilangan asli, sehingga xn plus epsilon kurang dari xn, tetapi bilangan tak terhingga dari n elemen bilangan asli. Sedemikian sehingga x pangkat bintang kurang epsilon kurang dari xn. 3. Jika um sama dengan superior xn, n lebih dari sama dengan m, maka x bintang sama dengan inferior um, m elemen bilangan asli sama dengan limit um. 4. Jika S adalah himpunan batas selanjutnya dari xn, maka x pangkat bintang sama dengan superior S. Pembuktian A menyeratkan B. Jika epsilon lebih dari 0, maka fakta bahwa X bintang adalah infimum menyeratkan bahwa terdapat AV dalam V sehingga X pangkat bintang kurang dari sama dengan V kurang dari X pangkat bintang plus epsilon. Oleh karena itu, X pangkat bintang juga termasuk dalam V. Jadi paling banyak ada bilangan terbatas dari N elemen bilangan asli sehingga X pangkat bintang plus epsilon kurang dari Xn. Sebaliknya jika X pangkat bintang min epsilon tidak ada di V, jadi ada bilangan tak terbatas dari N elemen bilangan asli sehingga X pangkat bintang min epsilon kurang dari Xn. Selanjutnya pembuktian lagi, B menyiratkan C. Jika B berlaku epsilon lebih dari 0, maka untuk semua M yang cukup besar kita memiliki UM kurang dari X plus epsilon. Oleh karena itu, inferior UM M bilangan asli juga karena ada bilangan tak terhingga dari N elemen bilangan asli. Sehingga X pangkat bintang min epsilon kurang Xn, maka X pangkat bintang kurang epsilon kurang dari UM untuk semua M bilangan asli, dan karenanya X pangkat bintang kurang epsilon kurang dari sama dengan inferior UM M elemen bilangan asli. Karena epsilon lebih dari 0 sembarang, kita menyimpulkan bahwa X pangkat bintang sama dengan inferior UM M elemen bilangan asli. Selain itu, karena urutannya UM monoton menurun, kita memiliki inferior UM sama dengan limit UM. Pembuktian lagi, saya menyeratkan D. Misalkan X aksen sama dengan XNK adalah sebuah rangkaian konvergen dari X besar sama dengan X kecil n. Karena NK lebih dari sama dengan K, kita memiliki XNK kurang dari sama dengan UK. Dan karenanya limit X aksen kurang dari limit UK sama dengan X pangkat bintang, sebaiknya terdapat N1 sehingga U1 kurang dari sama dengan XN1 kurang dari sama dengan U1. Secara induktif, pilih NK plus 1 lebih dari NK. UK dikurang 1 per K plus 1 kurang dari XNK plus 1 kurang dari sama dengan UK. Sejak limit UK sama dengan X bintang, maka X bintang sama dengan limit XNK. Dan oleh karena itu, X pangkat bintang elemen S. Pembuktian lagi, dia menyeratkan A, misalkan W sama dengan superior S. Jika elemen lebih dari 0 diberikan, maka ada paling banyak N terhingga dengan W plus S kurang dari Xn. Oleh karena itu, W plus S milik V dalam limit superior Xn kurang dari sama dengan W plus epsilon. Di sisi lain, terdapat sebuah urutan Xn yang berkumpul ke beberapa bilangan yang lebih besar dari W min epsilon, sehingga W min epsilon tidak dalam V, dan karenanya W min epsilon kurang dari sama dengan limit superior Xn. Karena epsilon lebih dari 0 adalah sembarang, kita menyimpulkan bahwa W sama dengan limit superior Xn. Kemudian yang terakhir ada teorema 3.4.12. Teorema ini menyatakan bahwa suatu barisan terbatas Xn adalah konvergen jika dan hanya jika limit suprimum Xn sama dengan limit infimum Xn. Kemudian kami akan menjawab beberapa latihan soal yang ada di buku Bartol. Yang pertama ada latihan 3.4 nomor 11. Untuk soalnya, misalkan Xn lebih besar sama dengan 0 untuk semua N kecil elemen bilangan asli dan limit negatif 1 pangkat N Xn itu ada. Tunjukkan bahwa Xn konvergen. Misalkan Xn adalah barisan dengan Xn lebih besar sama dengan 0 dan limit negatif 1 pangkat N Xn sama dengan L. Akan dibuktikan bahwa Xn konvergen. Dengan kata lain, kita cukup membuktikan bahwa limit Xn itu ada. Maka kita misalkan untuk epsilon lebih besar
dari 0 terdapat n besar elemen bilangan asli, di mana untuk setiap n lebih besar sama dengan n besar berlaku mutlak negatif 1 pangkat n xn dikurangi L lebih kecil dari epsilon. Selanjutnya dengan ketaksamaan segitiga diperoleh epsilon lebih besar dari mutlak negatif 1 pangkat n xn min L lebih besar sama dengan mutlaknya dituliskan secara terpisah. Kemudian berdasarkan sifat nilai mutlak, negatif 1 pangkat n dikali xn ini juga bisa dituliskan dengan perkalian terpisah seperti ini. Selanjutnya mutlak negatif 1 pangkat n ini, berapapun n-nya, ini akan menjadi 1. Maka menjadi sama dengan mutlak xn min mutlak L. Dari sini terlihat bahwa untuk sembarang epsilon lebih besar dari 0 terdapat n besar elemen bilangan asli, sedemikian hingga untuk setiap n kecil lebih besar sama dengan n besar berlaku mutlak xn dikurangi mutlak L lebih kecil dari epsilon. Maka berdasarkan definisi ini berarti bahwa limit xn itu sama dengan mutlak L. Dan karena limit xn ada, maka xn terbukti konvergen. Latihan 3.4 nomor 13. Jika xn didefinisikan sebagai min 1 pangkat n per n, temukan barisan xn yang dibangun dalam bukti kedua dari teorema Bolzano-Weierstrass 3.4.8 saat kita ambil interval 1 didefinisikan sebagai min 1 sampai 1. Solusi. Diketahui xn sama dengan min 1 pangkat n per n, interval 1 didefinisikan sebagai min 1 sampai 1, N1 didefinisikan sebagai 1. Langkah pertama adalah dengan membagi dua interval 1 menjadi interval 1 yang pertama dan interval 1 yang kedua dengan panjang yang sama. Sehingga interval 1 yang pertama adalah min 1 sampai 0 dan interval 1 yang kedua adalah 0 sampai 1. Maka didefinisikan A1 sama dengan n elemen n bilangan asli, di mana n lebih besar dari n1, xn elemen interval 1 yang pertama. B1 adalah n elemen n bilangan asli, di mana n lebih besar dari n1, xn elemen interval 1 yang kedua. A1 tidak terbatas. 2n plus 1 elemen A1 untuk semua n elemen bilangan asli, sehingga interval 2 didefinisikan sebagai interval 1 yang pertama. N2 didefinisikan sebagai bilangan asli terkecil, sehingga N2 lebih besar dari N1 sama dengan 1. Dan N2 elemen interval 2, sehingga N2 didefinisikan sebagai 3. Karena A1 sama dengan 3, 5, 7, dan seterusnya. Sekarang kita membagi interval 2 dengan cara yang sama seperti interval 1, sehingga interval 2 yang pertama adalah min 1 sampai min 1 per 2, dan interval 2 yang kedua adalah min 1 per 2 sampai 0. Dan didefinisikan A2 sama dengan n elemen bilangan asli, di mana n lebih besar dari n1, xn elemen interval 2 yang pertama. B2 sama dengan n elemen n bilangan asli, sehingga n lebih besar dari n1, xn elemen interval 2 yang kedua. A2 kosong, oleh karena itu terbatas. Jadi, kita pilih interval 3 yang didefinisikan sebagai interval 2 yang kedua, sama dengan min 1 per 2 sampai 0. Sekali lagi, kita memilih N3 sebagai bilangan asli terkecil, yaitu di interval 3, sehingga N3 sama dengan 5. X1 sama dengan min 1, X2 sama dengan 1 per 2, X3 sama dengan min 1 per 3, X4 sama dengan 1 per 4, X5 sama dengan min 1 per 5, dan seterusnya. Untuk K lebih besar sama dengan 4,
Maka kita pilih interval K didefinisikan sebagai min 1/2 pangkat K min 2 sampai 0. Karena interval K min 1 yang pertama sama dengan min 1/2 pangkat K min 1 sampai min 1/2 pangkat K min 2 memiliki banyak elemen hingga dan NK sama dengan 2K min 1 di mana K elemen N bilangan asli. Dengan cara tersebut, maka terbentuk barisan X2 K-1. X2 K-1 sama dengan min 1/2 K-1 dengan K elemen N bilangan asli, atau X2 K-1 sama dengan min 1, min 1/3, min 1/5, dan seterusnya. Latihan soal. Latihan 3.4 nomor 14. Soal itu, misalkan XNK urutan terbatas dan S di mana sama dengan subprimum XN di mana N kecil elemen dari N besar. Tentukan jika S elemen dari XN di mana N kecil elemen N besar XN konvergen di S. Solusinya, diketahui XN urutan terbatas. S elemen dari kurang ketik subprimum XN di mana N kecil elemen dari N besar. S bukan elemen XN di mana N kecil elemen dari N besar. Ini urutan XNK sehingga lim XNK sama dengan S. Nah, dari definisi subprimum dikatakan bahwa elemen lebih besar dari 0 sehingga S dikurang elemen lebih kecil dari XN lebih kecil dari S. Nah, langkah pertamanya, misalkan elemennya sama dengan 1 pada XN1. Nah, jadi ini kan elemen, tinggal dimasukin jadi 1 menjadi S dikurang 1 lebih kecil dari XN1 lebih kecil dari S. Nah, langkah keduanya, misalkan elemennya sama dengan 1/2 pada XN2. Sama caranya tinggal dimasukkan aja elemennya. Jadi S dikurang 1/2 lebih kecil dari XN2 lebih kecil dari S. Nah, dari langkah di atas, dari langkah 1 sama 2 ini, kita dapat disudutkan ke XNK sehingga S dikurang 1/K lebih kecil dari XNK lebih kecil dari S, lim K menuju tak hingga. Nah, karena lim K menuju tak hingga 1/K itu hasilnya 0, makanya 1 dikurang 0. Lebih kecil dari lim XNK lebih kecil dari S. Nah, hasilnya itu S lebih kecil dari lim XNK lebih kecil dari S. Nah, jadi dengan teorema squeezy kita dapat menyimpulkan bahwa lim XNK-nya sama dengan S. Atau bisa disebut juga lim XNK lebih kecil sama dengan S. Latihan 3.4 nomor 18. Tunjukkan bahwa jika Xn adalah suatu barisan terbatas, maka Xn konvergen jika dan hanya jika limit superior dari Xn sama dengan limit inferior dari Xn. Solusi. Misalkan Xn adalah suatu barisan terbatas, dan Xn menuju X, kemudian setiap barisan konvergen dari Xn bersesuaian dengan X berdasarkan teorema 3.4.2. Oleh karena itu, Xn memiliki satu dan hanya satu barisan limit X,
sehingga diperoleh limit superior dari xn sama dengan limit inferior dari xn. Asumsikan sebaliknya, jika kita punya limit superior dari xn sama dengan limit inferior dari xn sama dengan a, misalkan kita pilih epsilon lebih besar dari 0. Kemudian, limit superior dari xn sama dengan a menunjukkan terdapat a bilangan asli K1 sehingga xn kurang dari a ditambah epsilon untuk setiap n lebih besar sama dengan K1. Dan limit inferior dari xn sama dengan a menunjukkan terdapat a bilangan asli K2 sehingga xn lebih besar dari a minus epsilon untuk setiap n lebih besar sama dengan K2. Misalkan K adalah maksimum dari K1, K2, maka a minus epsilon kurang dari xn kurang dari a ditambah epsilon untuk setiap n lebih besar dari K, maka diperoleh mutlak dari xn min a kurang dari epsilon untuk setiap n lebih besar sama dengan K. Jadi, berdasarkan definisi limit xn sama dengan a, dapat disimpulkan bahwa xn adalah konvergen. Latihan soal 3.4 nomor 19, tunjukkan bahwa jika xn dan yn adalah urutan terbatas, maka limit supremum xn plus yn lebih kecil sama dengan limit supremum xn ditambah limit supremum yn. Nah, berikan contoh di mana kedua sisi tidak sama. Solusinya, kita buktikan, misalkan xn dan yn itu menjadi barisan di R. Kita buktikan limit n mendekati tak hingga xn plus yn lebih kecil sama dengan limit n mendekati tak hingga supremum xn plus limit n mendekati tak hingga supremum yn. Solusinya, xl ditambah yl lebih kecil sama dengan supremum xk lebih besar sama dengan n xk plus supremum k lebih besar sama dengan n yk untuk semua L lebih besar sama dengan N. Dapat dijelaskan bahwa supremum K lebih besar sama dengan N, XK plus supremum K lebih besar sama dengan N. Nah, karena itu batas atas untuk XL ditambah YL-nya, di mana untuk semua L itu lebih besar sama dengan N. Nah, menurut definisi dari supremum tersebut itu setiap batas atas lebih besar atau sama dari supremum. Maka supremum L lebih besar sama dengan N, XN plus YL lebih kecil sama dengan supremum K lebih besar sama dengan N, XK plus supremum K lebih besar sama dengan N, YK. Untuk semua N, di mana N itu bilangan asli. Nah, terbukti bahwa limit N itu mendekati tak hingga XN plus YN lebih kecil sama dengan limit N mendekati tak hingga supremum XN plus limit N mendekati tak hingga supremum YN. Yang B itu contoh di mana kedua sisi itu tidak sama. Nah, XN itu min 1 pangkat N, dan YN itu min 1 pangkat N plus 1 untuk semua N anggota bilangan asli. Maka limit N mendekati hingga supremum. Nah, XN itu limit N mendekati hingga supremum YN sama dengan 1. Maka XN plus YN sama dengan min 1 pangkat N. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Untuk semua N itu bilangan anggota bilangan asli, di mana 0 sama dengan limit N mendekati hingga supremum XN plus YN lebih kecil sama dengan limit N mendekati hingga supremum XN ditambah limit N mendekati hingga supremum YN sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2.
Nah, contoh lain itu yang lebih umum dapat diperoleh, misal XN sama dengan A1 jika N adalah genap, YN A1 jika N adalah genap, A2 itu jika N itu adalah ganjil, dan A2 jika N adalah ganjil.